Istrimu anak pertama, kira-kira apa ya karakter dan sifat dari istri anak pertama? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Ning Unix di podcast Ruang Unix. Pada kesempatan kali ini saya menemukan satu topik yang luar biasa nih, yaitu jika istri kamu itu anak pertama. Wah, ternyata dari kelahiran itu bisa menentukan karakter seseorang loh. Anak pertama itu memiliki karakter seperti apa, terus kalau anak kedua memiliki karakter seperti apa, atau kalau misalnya mempunyai istri yang anak bungsu juga karakternya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan satu topik yang luar biasa yang membuat saya tertarik nih untuk membahas dengan tema jika istri kalian itu anak pertama. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk dukung video-video Ning Unix dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga agar kalian tidak ketinggalan semua topik-topik menarik dari Ning Unix, kalian harus wajib nyalakan tombol notifikasi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ciri-ciri istri yang anak pertama. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama biasanya itu kalau istri kamu itu anak pertama, biasanya itu dia memiliki karakter lebih mandiri. Ya, bukan rahasia lagi nih, yang namanya anak pertama itu biasanya itu kebanyakan mandiri. Ya sudah, karena dia kan sering melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan keinginannya. Melakukan sesuatu tuh tanpa bantuan dari orang lain atau dari adik-adiknya. Malah terkadang nih si kakak, si anak pertama ini justru biasanya membantu nih adik-adiknya. Jadi kenapa nih anak pertama ini biasanya nih kalau kalian memiliki istri yang anak pertama, kelahiran anak pertama, biasanya dia itu cenderung lebih mandiri. Lalu yang kedua itu biasanya nih anak pertama, istri kalian kalau anak pertama itu biasanya dia ciri-cirinya karakternya kuat. Wow, kenapa bisa kuat? Biasanya ini anak perempuan yang kelahiran anak pertama itu dia kuat dan tahan banting karena dia terbiasa menghadapi persoalan-persoalan, biasa menghadapi masalah-masalah yang biasanya dia coba untuk menyelesaikan sendiri. Nah, itu kenapa biasanya tuh anak perempuan itu biasanya memiliki karakter dan kepribadian itu lebih kuat daripada yang lain. Lalu poin yang ketiga itu biasanya dia itu menutupi kelemahannya ya. Jadi dia itu sok berpura-pura tegar, padahal saat itu kondisi hatinya mungkin sedang sedih, sedang lemah, sedang galau, dan perasaan-perasaan tidak nyaman lainnya. Tetapi dia akan berusaha untuk menutupi semuanya itu di hadapan adik-adiknya, di hadapan orang tuanya, di hadapan keluarganya. Jadi biasanya nih kalau kalian nih, istri kalian itu anak pertama, biasanya dia itu pandai untuk menutupi perasaannya. Jadi ketika dia misalnya sedang sedih, maka dia akan berusaha tuh untuk menutupinya. Kecuali emosi ya. Biasanya anak pertama itu cenderungnya dia tidak bisa menutupi perasaan marah ya, karena dia terbiasa untuk mengatur segala sesuatunya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi ketika si anak perempuan atau istri kalian anak perempuan anak pertama, biasanya kalau dia marah itu dia tidak bisa menutupi. Justru dia tuh maunya mengatur segala sesuatunya itu sesuai dengan keinginan dia. Nah, itu ada poin yang ketiga. Lalu kita poin yang keempat. Biasanya jika istri kalian anak pertama, dia itu memiliki mental sekuat baja.
Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena dia itu dari kecil sudah terbiasa menyelesaikan segala sesuatu itu tanpa pertolongan dan tanpa minta bantuan kepada adik-adiknya. Jadi dia itu terbiasa menyelesaikan semua permasalahan dan persoalannya itu sendiri. Yang sudah saya singgung tadi itu di awal, dia itu terbiasa menyelesaikan semua persoalannya, permasalahannya, dia coba untuk menyelesaikannya sendiri. Terus ketika dia merasa karena dia kan yang namanya kakak kan bertanggung jawab untuk melindungi adik-adiknya ya, dari sosok ingin melindunginya itu tuh. Jadi si anak perempuan pertama ini biasanya dia itu harus kuat. Dia harus kuat daripada adik-adiknya. Dia nggak boleh terlihat lemah. Dia harus mampu menampilkan sosok pribadi yang kuat, yang tangguh, dan memiliki kepribadian yang super, yang luar biasa. Nah, poin yang kelima itu poin yang penting juga nih untuk si anak perempuan pertama nih. Untuk kalian nih para suami-suami, jadilah sosok pribadi, sosok suami yang bisa memberikan perhatian nih kepada si istri. Biasanya kan yang sudah kita bahas di awal, yang namanya anak perempuan pertama, dia itu biasanya mandiri, kuat, terus bermental baja, terus dia mampu menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Tetapi di balik semua itu, yang namanya perempuan, yang namanya manusia, pasti kan memiliki sisi-sisi lembutnya, sisi lemahnya ya. Nah, terkadang si istri ini ketika dia mendapatkan pasangan yang cocok, yang dia percayai, yang dia sayang, yang dia cintai, maka tanpa sungkan, tanpa malu, dia akan menunjukkan kepribadiannya kepada pasangannya. Jadi yang tadinya di depan adik-adiknya atau di depan orang lain, di depan keluarga, dia memiliki kepribadian yang kuat, yang tangguh, yang mandiri, ternyata di balik itu ada sisi-sisi yang lain. Terkadang yang namanya perempuan kan ketika dia sedih, dia ingin menangis, ketika dia merasa bingung harus menyelesaikannya bagaimana. Nah, ternyata ketika dia mendapatkan seorang sosok suami yang tepat, maka si wanita ini akan menunjukkan jati diri yang sebenarnya tanpa malu, tanpa gengsi, dan dia akan menunjukkan seluruhnya kepada pasangannya, kepada orang yang dia percayai. Nah, itu adalah fakta-fakta jika istri kamu itu anak pertama. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat nih untuk kamu, untuk kalian semua nih para suami atau calon suami. Ketika kalian memiliki pasangan, ternyata setelah diselidik-selidik, wah, anak pertama nih, wah, kok sikapnya seperti ini ya, wah, ternyata saya harus begini nih. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Jika materi kali ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komen. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Semoga materinya ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kalimat yang kurang tepat atau salah penggunaannya. Saya mohon maaf dan juga terima kasih sudah menonton video dari Ning Unix. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.